Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepadaku, bapakku dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun dari Abdullah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, beliau mengucapkan. Dalam jalur lain disebutkan, dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Usman berkata, telah menceritakan kepada kami Syuraih bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Maimun bahwa Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut, jerohan, unta milik Bani Fulan, lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud. Maka berangkatlah orang yang paling celaka dari mereka, ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran unta tersebut. Orang itu lantas menunggu dan memperhatikan, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, kotoran itu ia letakkan di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa mencegah. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya. Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu sama lain. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya seraya berdoa, Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepadamu. Sebanyak 3 kali. Maka doa tersebut membuat mereka ketakutan. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, sebab mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu nama-nama mereka. Ya Allah, aku serahkan urusan Abu Jahal kepadamu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut yang ke-7 tapi aku lupa. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, terbantai di pinggiran lembah Badar, dalam perang Badar. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 233. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludah di pada bajunya. Abu Abdullah berkata, hadis ini disebutkan secara panjang lebar oleh Ibnu Abu Maryam. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepadaku Humaid berkata, aku mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 234. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 235. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan hadis yang kami bahas. Semoga isi dari video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Tinggalkan like dan komentar agar syiar agama Islam lebih luas lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.